Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak, Nadab itu artinya generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana dan putranya dikuduskan namanya Eleazar untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun nothing happen. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happen. Kayak berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama. Mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru, tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu, yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom, itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Di ayat 10 disebutkan, dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu, tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya pagi hari ini. Mari kita menghormati kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Kita agungkan dan kita tinggikan Dia pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang besar ada di tempat ini. Engkau Allah yang layak untuk terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami membawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu, haus, dan lapar akan Engkau. Biar pagi hari ini kami muliakan Engkau. Kami agungkan Engkau, Raja yang besar, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita agungkan Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan
saatnya kami mendengar isi hati-Mu. Ini saatnya lewat mendengar isi hati-Mu kami menerima kemenangan yang dari saat ini, sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar hadirat-Mu melingkupi kami. Kekuatan kemampuan ilahi yang daripada-Mu
turun atas kami. Dan kami mau strong, kami mau kuat Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami tetap kuat. Apapun permasalahan yang kami hadapi, kami tetap strong dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang meneguhkan, firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang mengubah kami menjadi manusia lain, menjadi kuat di dalam Engkau. Dan kami siap untuk mendengar isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar isi hati-Mu dan kami menjadi kuat saat ini, sekarang ini juga. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki bulan Juli, awal bulan Juli. Tidak terasa sudah setengah tahun kita melewati tahun 2021. Dan tema kita bulan Juli ini yaitu strong, kuat, menjadi kuat. Amin. Amin. Saya percaya apapun keadaan kita sekarang ini, apapun keadaan kita sekarang ini, katakan Tuhan, aku strong, aku kuat di dalam Engkau Tuhan. Bagaimana kita kuat di dalam Tuhan? Pagi hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya, yaitu kita belajar dari kegagalan Yudas. Kita belajar dari kegagalan Yudas untuk apa? Untuk strong dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, saya percaya saudara sudah banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang kuat dan berhasil di dalam hidup kerohanian mereka. Contoh seperti Yusuf, Daniel, Petrus, Paulus, dan lain sebagainya. Nah, metode yang kita belajar pagi hari ini ada pelajaran, ada dua, yaitu kita belajar dari keberhasilan orang-orang hebat, dan kita belajar dari kegagalan-kegagalan seseorang untuk kita lebih bijaksana di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pagi hari ini yang saya ingin kita bagikan, kita sudah banyak belajar dari keberhasilan para tokoh Alkitab, tapi pagi hari ini kita mau belajar dari kegagalan seorang Yudas. Nah, karena itu, kenapa hari ini saya mengajak kita belajar dari kehidupan seorang Yudas Iskariot, kegagalan-kegagalan apa yang dia lakukan, karena kita bisa melihat Yudas itu adalah seorang murid yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya akhir kehidupannya itu sangat memprihatinkan. Karena itu, mari kita mau belajar tentang kegagalan Yudas. Yudas gagal karena tidak kuat menghadapi dirinya sendiri yang dikuasai oleh keserakahan. Nah, mari kita lihat Markus 14 ayat 10 sampai dengan 11. Markus 14 ayat 10 sampai dengan 11 saya bagikan saudara. Saudara perhatikan ayat ini. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mereka berjanji akan memberikan apa? Uang kepadanya. Hati-hati kalau kita serahkan dengan uang. Tapi saya tidak bicara dengan ini. Tapi pagi hari ini kita renungkan, jangan sampai kita hidupkan keserakahan dengan uang. Kita renungkan hal apa yang kita lakukan dengan uang itu. Saya lanjut 16 sampai dengan 21. 16 sampai dengan 21. Maka berangkatlah ke-12 murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu yang dia makan bersama
bisa belajar. Tuhan bicara itu tentang Yudas. Tetapi apa yang saya belajar ini di dalam hati saya, sepertinya dia bicara dengan saya. Mungkin kita tidak menyerahkan Yesus, tapi kita menyerahkan ada sesuatu hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Saya tersentak. Saya lanjut. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Seringkali kalau kita di dalam kehidupan kita, kalau kita berdiskusi satu dengan yang lainnya, sering kadang-kadang kita selalu membenarkan diri kita. Bukankah aku itu di situ. Tapi sampai di situ aja kita renungkan. Saya tersentuh dengan apa yang Tuhan bicara ini. Ia menjawab, orang itu ya salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Yesus berbicara langsung kepada ke-12 murid. Sebenarnya ke-12 murid itu salah satu dari mereka yaitu Yudas. Sebenarnya dia sadar Tuhan berbicara langsung kepada dia, tapi dia tidak bertobat. Saya lanjut. Kita tahu bahwa Yudas itu adalah murid generasi pertama dari Yesus. Dia murid generasi pertama, berarti Yudas adalah kakak yang paling senior dalam kekristenan kita. Dia dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi kita melihat akhir kehidupannya sekali lagi sangat ironis sekali. Nah, saya mengamati apa yang membuat Yudas itu akhirnya gagal dipercaya oleh Tuhan. Dia adalah murid, dia langsung dipilih oleh Yesus, tapi akhirnya dia mengalami kegagalan dalam menerima kepercayaan. Dan saya berdoa agar kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dan kuat di dalam kerohanian kita. Nah, mari kita melihat apa yang membuat Yudas itu gagal di dalam kehidupannya sebagai seorang pengikut Yesus. Saya akan jelaskan ada 3 gambaran tentang Yudas. Yang pertama, Yudas tidak kuat dalam hal yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu menyangkut imannya. Yudas adalah seorang pelayan Tuhan yang gagal menjadi seorang pengikut Yesus. Berarti kalau kita ini sudah melayani Tuhan, belum tentu kita ini bisa betul-betul berhasil menjadi seorang pengikut Yesus. Mari kita lihat apa pengalaman Yudas selama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kita bandingkan dengan dirinya kita dengan pengalaman yang dimiliki oleh Yudas. Berarti seberapa banyak kita mengalami mujizat, seberapa banyak pengalaman kita dengan Tuhan, itu belum tentu itu menunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Dalam pelayanan, Yudas menyaksikan sendiri setiap mujizat yang Yesus lakukan. Dan bahkan saya percaya Yudas juga pernah dipakai oleh Yesus untuk melakukan mujizat. Ketika Yesus mengutus ke-12 murid, 2 orang pergi, apa yang mereka katakan? Kita melakukan, iblis terserak semuanya itu di situ. Mereka melakukan mujizat. Nah, berarti Yudas ini selama 1 hari, selama 24 jam bersama dengan Tuhan itu. Selama 3,5 tahun dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus di situ. Nah, dia sendiri melihat mujizat Yesus dan dia juga dipakai untuk melakukan mujizat. Tetapi ternyata Alkitab mencatat Yudas tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 64. Mungkin di antara saudara ada yang bertanya, kenapa Petrus melakukan kesalahan tapi dia bertobat? Di situ
ke-64. Mari kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyalahkan dia. Di situ. Ternyata Yudas, meskipun dia sudah lama mengikuti Yesus, ternyata Yudas itu tidak percaya kepada Yesus. Berarti lamanya kita mengikuti Tuhan, lamanya kita melayani Tuhan, tingkat senioritas kita melayani Tuhan itu belum tentu menunjukkan level iman saudara dan saya. Belum tentu. Belum tentu juga kita yang melayani Tuhan, kita yang sudah dipakai Tuhan melakukan mujizat, kita mendoakan orang sakit sembuh, mungkin juga membangkitkan orang mati di situ. Itu belum tentu menunjukkan level iman percaya kita kepada Yesus. Yudas ini seorang yang sudah dipakai Yesus melakukan mujizat, tapi ternyata Yudas tetap tidak percaya. Berarti meskipun kita tidak percaya, perhatikan. Berarti meskipun kita tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan juga bisa melakukan mujizat melalui kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, seringkali kita melihat kalau ada seseorang hamba Tuhan, dia pakai Tuhan melakukan mujizat dengan iman yang luar biasa. Wow, hebat kita katakan. Belum tentu. Terbukti seperkuat dengan ayat firman Tuhan ini, Matius 7 ayat yang ke-22. Perhatikan ayat ini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdua demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 3 kali Alkitab menyatakan demi namamu, demi namamu, demi namamu. Berarti ayat 22 ini betul-betul ini adalah seorang pelayan Tuhan. Benar kan? Di situ dia melakukan mujizat, melakukan segala sesuatu demi nama Tuhan, dan ini pasti pelayan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini hamba Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan saudara dan saya yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Amin. Amin. Itu. Dari hal ini kita bisa melihat ayat 22, dia adalah seorang pelayan Tuhan. Tapi ternyata meskipun dia sudah melakukan mujizat, mengusir setan, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Mereka tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Sejak awal kita menerima Tuhan Yesus, Tuhan step by step menuntun saudara dan saya untuk naik level, untuk tetap strong dan kuat. Dimulai dari awal-awal saya kenal Tuhan. Dulu saya suka ngomong kotor, ngomong hal-hal yang buruk. Ketika mengenal Tuhan, mau ngomong keluar, seperti kayak dilem mulut ini, jangan sampai keluar. Berikutnya lagi, mau sakit hati, mau marah, mau jengkel, dan ampuni. Belajar.
Dan banyak tingkatan level-level lagi yang kita harus terus naik di situ. Kita renungkan sekarang, sudahkah melakukan kehendak Tuhan? Sekecil apapun dalam kehidupan saudara yang belum saudara lulus dan tahu. Saya tidak perlu uraikan, kita semuanya tahu. Kenapa mereka tidak pernah melakukan kehendak Tuhan? Karena mereka tidak punya iman. Kalau orang yang punya iman, sekeras apapun perkataan, sekeras apapun engkau tersinggung, kalau engkau melakukan kehendak Tuhan, engkau akan bertekuk lutut di hadapannya Dia. Itu akan meluluhkan hatimu. Amin. Karena bukti iman adalah perbuatan. Bukti iman itu adalah perbuatan. Sekali lagi, Yudas adalah seorang pelayan Tuhan, tapi dia gagal menjadi seorang pengikut Yesus. Ini membuat kita harus mawas diri, saudara. Saya harus mengatakan dengan penuh kasih, bukan berarti perhatikan, bukan berarti kalau saudara sudah duduk di bangku gereja, ini bukti bahwa kita sudah punya iman terhadap Tuhan. Belum tentu. Karena terbukti, saya pribadi sering menemukan ada orang-orang yang sudah melayani Tuhan, tapi hidupnya belum mengalami pertobatan. Saya termasuk orang itu. Saya mau belajar untuk masuk di dalam pertobatan. Masih mudah benci sama orang. Dan saya juga menemukan, merasakan ada orang-orang yang mempunyai sweet spirit, roh yang manis, seperti ditegur orang itu begitu mudah sekali, diberikan masukan, dimasukkan itu tidak apa, mudah dia mau terima. Istilahnya zaman sekarang apa ya? Sering orang katakan tidak baperlah itu di situ. Bahasanya saat ini itu. Kalau ditegur manusia yang terlihat saja itu sulit, saya percaya orang-orang seperti ini kalau ditegur oleh Tuhan, ditegur oleh Roh Kudus, itu juga pasti akan sulit. Pasti yang tidak kelihatan di situ. Karena ditegur oleh orang yang kelihatan saja, susahnya minta ampun di situ. Saya dulu seperti itu, tapi saya mau belajar untuk naik level. Amin. Amin. Tapi apakah melayani Tuhan itu tidak penting? Sering kan kita katakan, kalau saya mau melayani Tuhan, tunggu saya sempurna dulu. Tidak bisa, saudara, tunggu sempurna. Dan sempurna hanya Tuhan Yesus. Saya bisa berdiri di tempat ini juga. Masih ada banyak hal-hal yang saya harus benahi diri saya. Tetapi melayani Tuhan itu penting. Saya katakan, melayani Tuhan itu menolong kita mempunyai pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan kita akan Tuhan semakin menguatkan iman kita, dan itu sangat menolong kehidupan kerohanian kita. Jika saya mendoakan orang sakit, orang itu sembuh, saya bisa melihat bahwa Tuhan itu Jehovah Rafa. Dan melayani Tuhan itu sangat menolong kita. Kita bisa mempunyai pengenalan akan Tuhan di situ. Dan melayani Tuhan itu adalah pintu pembuka. Melayani yang benar itu adalah keseriusan kita melayani Tuhan. Itu berbanding lurus dengan keseriusan kita membangun manusia roh kita di situ. Nah, jadi sekali lagi, yang pertama, gambaran tentang Yudas, seseorang yang melayani Tuhan, yang gagal menjadi pengikut Yesus,
yang kuat dalam iman kepada Yesus. Dia tidak kuat. Tapi saya percaya saudara dan saya, kita tetap strong. Amin. Amin. Nah, saya berdoa agar kita semua terbukti, bukan cuma terbukti sebagai pelayan Tuhan, tapi terbukti sebagai seorang pengikut Yesus yang kuat dalam iman kepada Yesus. Yang kedua, sebelum saya masuk poin yang kedua, saya ingin bertanya dulu. Saya minta saudara jawab. Yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Pulang traktir makan di tempat ini. Ada Pak Budi yang traktir. Nah, pertanyaannya begini. Menurut saudara, Yudas itu dipilih oleh Tuhan, itu karena diberi kesempatan atau dipercaya. Siapa yang beri kesempatan? Siapa? Berapa orang? Diberi percaya. Nah, saudara renungkan sejenak. Nanti yang salah jawaban ataupun yang benar jawabannya, semua dapat hadiah. Dari Limpang nanti ada kasih Tuhan. Jadi kemuliaan kepada Tuhan. Nah, gini. Pertanyaannya, menurut saudara, Yudas itu dipilih Tuhan oleh karena diberi kesempatan atau dipercaya. Nah, kira-kira Yudas itu waktu dipilih Tuhan menjadi muridnya, Yudas itu diberi kesempatan atau dia dipercaya sama Tuhan. Catat, poin yang kedua ini tentang Yudas. Yudas itu adalah seseorang yang berhasil mendapatkan kesempatan. Perhatikan, Yudas itu adalah seorang yang berhasil mendapatkan kesempatan, tetapi gagal mendapatkan kepercayaan. Apakah Yudas itu dipilih karena dipercaya? Tidak. Yudas itu dipilih itu karena dia diberi kesempatan sama Tuhan, tetapi dia gagal mendapat kepercayaan itu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita ini saudara, jadi kita ini harus tahu begini, kalau kita dipilih oleh Tuhan, itu belum tentu karena kita dipercaya, tapi itu karena diberi kesempatan terlebih dahulu. Dan faktanya dalam hidup ini, seringkali kita ini yang dipilih, kita ini lebih banyak dipilih bukan karena dipercaya, tapi diberi kesempatan. Itu faktanya saudara dikasih Tuhan. Saya beri contoh. Saudara diterima bekerja di sebuah perusahaan. Kira-kira saudara dipercaya atau diberi kesempatan? Kebanyakan bukan karena dipercaya. Kecuali kalau kita sudah punya prestasi yang sangat bagus. Jadi kebanyakan orang yang diterima bekerja di sebuah perusahaan, dia diberi kesempatan bukan karena dipercaya. Buktinya ada masa percobaan. Biasa masa percobaan itu biasanya 3 bulan di situ. Nah, sehingga saya merenungkan dalam hidup ini, kalau ada banyak hal yang Tuhan berikan, kita dipilih baik oleh Tuhan maupun oleh sesama. Itu kadang-kadang bukan karena dipercaya, tetapi karena kita diberi kesempatan. Nah, Yudas ini adalah seseorang yang berhasil mendapatkan kesempatan, tetapi dia gagal memperoleh kepercayaan. Berarti kalau kita harus memilih salah satu, dipercaya atau diberi kesempatan, pilih yang mana? Pilihlah untuk menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Bukan masalah kesempatannya. Kesempatan itu adalah peluang datangnya sebuah kepercayaan.
Sekali lagi saya ulangi, kesempatan itu adalah peluang datangnya sebuah kepercayaan. Tidak mungkin kepercayaan datang tanpa adanya kesempatan. Jadi selalu kesempatan dulu yang diberikan, lalu akhirnya kita bertanggung jawab, maka kepercayaan itu diberikan. Kalau kesempatan itu datang sebelum kepercayaan, menurut saudara, yang lebih banyak datang dalam hidup kita ini, kesempatan yang lebih banyak atau dipercaya yang lebih banyak? Kesempatan. Kalau kesempatan dulu yang harus datang sebelum kepercayaan, berarti percayalah, kesempatan itu datang lebih banyak dibanding dengan kepercayaan. Nah, ini prinsip penting. Ada banyak orang mengatakan kejar kesempatan, karena kesempatan tidak datang dua kali. Benarkah? Ini sering kita katakan. Saya sering bertanya-tanya. Satu sisi saya setuju kesempatan tidak datang kedua kali, tapi satu sisi tidak juga. Kalau kita bisa menjadi orang yang dipercaya, kesempatan itu akan selalu datang. Kepercayaan itu selalu menduplikasi kesempatan. Tetapi saya melihat hari-hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, tolong dengar baik-baik. Hari-hari ini banyak orang lebih fokus mengejar kesempatan, tapi melupakan pentingnya kepercayaan. Saya beri contoh sebuah fakta. Misalnya, saudara bekerja di sebuah perusahaan. Saudara sudah bermimpi bekerja di sebuah perusahaan yang beberapa kriteria tertentu, dan tiba-tiba ada sebuah perusahaan yang lain yang sesuai dengan kriteria saudara itu membuka lowongan kerja, sedangkan saudara sudah bekerja di tempat yang lain di situ. Nah, dan dia membuka lowongan pekerjaan itu hanya diberi jatah 3 hari, harus menentukan di situ. Dan sementara saudara bekerja di tempat yang lama itu, saudara mempunyai tanggung jawab di perusahaan di mana saudara bekerja saat itu. Ada sebuah rule, ada sebuah aturan. Sebelum keluar harus 1 bulan mempersiapkan diri dulu di situ. Nah, ada banyak orang mengatakan kejar kesempatan, karena kesempatan itu tidak datang kedua kali. Saudara, kita kejar kesempatan itu. Saudara mempunyai kesempatan, tapi ada sebuah kepercayaan yang ditinggalkan. Sadarkah kita, ketidakpercayaan itu menghilangkan banyak kesempatan dalam hidup kita. Dari mulut ke mulut, orang-orang akan mengatakan bahwa wah, orang ini tidak bisa dipercaya. Harusnya di masa depan kesempatan yang diberikan itu akhirnya hilang. Pupuslah semuanya harapan itu. Perhatikan, sang pembuat kesempatan itu adalah dari Tuhan. Kesempatan itu bagiannya Tuhan. Kepercayaannya itu bagian saudara dan saya. Kesempatan itu Tuhan yang buat. Bagian kita ini bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Untuk bisa dipercaya itu adalah karakter. Untuk itu ubahlah dari hal-hal yang kecil karakter saudara dan saya, untuk menuju ke level yang paling tinggi itu dipercaya di situ. Kesempatan, perhatikan, kesempatan itu Tuhan akan tambahkan. Kalau bisa di perusahaan yang ini akhirnya harus mengubur kesempatan itu bagi saudara. Saudara mempersiapkan, saudara sudah dipercaya, Tuhan akan beri kesempatan yang lain buat saudara. Jangan sampai kita mengejar kesempatan,
tapi minus kepercayaan. Karena itu, refleksi hari-hari ini, kesempatan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya? Saya renungkan ini, kesempatan apa? Saya terbatas waktu, tapi kita bisa renungkan. Saya percaya akan menjaga saudara saudara. Karena Yudas diberi kesempatan, tapi tidak memperoleh kepercayaan. Sebelum saya lanjutkan yang ketiga, saya tutup dengan yang ketiga. Singkat saja sampaikan. Tapi di tengah-tengah kita ada Mince atau kita panggil nama Minfa. Dia akan bersaksi. Sebentar Minfa maju ke depan. Sudah lama dia pernah berkata pada saya, Pak Gem, saya ingin bersaksi atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya, dan saya sudah berdasar dengan Tuhan sudah lama, sudah beberapa tahun. Ketika saya belajar firman Tuhan ini, saya teringat dengan perkataan Minfa. Saya langsung berdia, ini waktunya kamu untuk bersaksi. Silakan. Terima kasih. Saya mau menyampaikan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya mau bersaksi sudah lama, 3 tahun yang lalu, sudah lama. Saya bilang kepada Tuhan, saya harus saksikan ini Tuhan, kalau ini sudah selesai masalahnya. Itu satu beban bagi saya. Belum saya saksikan, jadi beban bagi saya. Karena saya janji dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Nah, ini saya mau bersaksi masalah rumah yang saya tempati. Nah, selama itu saya kontrak perlu kontrak. Tidak ada terbayang kalau mau punya rumah. Nah, suatu saat yang punya rumah datang di saya. Mau nih kamu beli rumah? Tidak ada uang saya, bagaimana saya beli? Saya bilang itu, mau kontrak bisa, saya bilang itu. Banyak yang mau beli nawar, tapi saya mau kasih kamu. Nah, terus saya bilang sama Tuhan, kalau saya bisa selesaikan pekerjaan, nanti saya bisa bayar Tuhan. Sudah bisa selesai, saya harus bersaksi. Mungkin juga bersumber dari satu beban kayaknya belum saya sampaikan, tapi sering saya ngomong ke pendeta. Ingin saya, kata saya janjikan dengan manusia, dengan Tuhan. Nah, karena kalau saya dengan Tuhan, kalau saya bersolat dengan Tuhan, semuanya kalau Tuhan yang atur mesti lancar semua. Ada satu teman sahabat saya, dia telepon, Tuhan gerakkan hatinya. Bang, aku jadi sponsor kamu, dia ambil ke rumah kamu. Bagaimana? Aku tidak punya uang, aku mau beli ini rumah, bukan rumah sedikit ini. Tapi, saya jalani saja. Nah, saya yakin karena pertolongan Tuhan juga, bantuan Tuhan. 2 kali saya mau kasih kecil bunganya karena ketidakmampuan saya bayar. 2 kali tetap gagal dan sudah saya atur bank 2 kali. Malam selesai belum waktunya. Karena itu bukan Tuhan, tidak mungkin aku perempuan kok ada itu nggak main cerita. Tapi karena saya yakin tetap saya ada Tuhan, kamu tidak akan mempermalukan saya Tuhan. Bagaimanapun saya Tuhan, tetap Tuhan tolong. Saya terlalu banyak masalah, tapi saya yakin saya tidak pernah meninggalkan Tuhan karena ada Tuhan pertolongan saya dalam hidup saya. Itu satu beban kalau saya belum menyaksikan. Tapi sekarang saya agak lega karena harus bukan dengan manusia, dengan Tuhan saya jangan main. Saya harus menyaksikan. Dalam masalah apapun saya selalu mengatakan Tuhan terima kasih. Selalu, karena saya yakin Tuhan tetap tolong kita selama kita berseru. Tidak ada yang lain, tidak ada. Kita tidak mampu bagi zaman sekarang tetap berseru berharap. Itu rumah itu ceritanya begini. Dia bilang gini, aku tidak mau kasih orang. Terus saya bilang, kan kalau memang ini rumah Tuhan kasih saya, bisa. Tapi namanya kita manusia, pasti ada keraguan, namanya ekonomi kerja, kadang-kadang. Tapi bingung, saya sendiri, tapi sama Tuhan saya bilang, tidak ada perubahan saya, tidak ada orang tahu. Mereka selalu mengatakan saya banyak uang, saudara-saudara saya. Mereka tidak tahu suka duka. Linda paling tahu saya susah, dia luar biasa sering doakan saya. Terima kasih Linda, luar biasa, aku ingat itu, selalu ingat. Nah,
satu janji sama Tuhan, dan main-main loh kita janji sama Tuhan itu. Terima kasih, saya itu singkat saja saya menyaksikan pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Kadang kita manusia, lama ya, padahal itu belum waktunya. Waktu Tuhan tidak tepat pada waktunya. Saya banyak kita manusia cuma pasti punya masalah. Tidak ada orang ini, tidak ada yang sempurna lah. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun pun. Saya jujur kemarin-kemarin tuh saya saksikan mau mati Tuhan. Saya sepertinya sudah dada bagaimana ingin pokoknya enggak. Tapi Tuhan sembuhkan juga ya. Mungkin 100% saya sepertinya mudah dan kuat saya. Amin. Daya percaya Tuhan ada di dalam hati saya. Betul, Tuhan baik luar biasa. Dia selalu mencukupkan. Dia tidak akan mempermalukan kita. Amin. Kita harus menjadi contoh bagi mereka punya kasih. Itu penting kasih. Di dalam agama ngomong kasih itu penting. Yang bisa nilai kita itu Tuhan, bukan manusia. Manusia bisa sandiwara, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Karena saya percaya Tuhan itu luar biasa. Dan kita harus bangga dengan Yesus. Jujur saya terus berkata, tapi sekarang saya dengan Tuhan kasih panjang umur saya Tuhan. Saya mau menjadi berkat untuk sesama kita. Walaupun di seberang lain orang, pokoknya kita di sana kita saling mengasihi, kasih. Kita harus buat jadi contoh untuk memuliakan nama Tuhan. Itu saja Pak Pendeta. Terlalu banyak ya itu yang saksi. Jadi sepertinya kalau aku belum saksi itu beban juga lama saya cerita banyak pernah saya ceritakan. Aku mau saksikan dari dalam tidak mampuan saya, tapi Tuhan selalu tolong saya. Berterima kasih itu dan kesempatan saya. Saya mau nyanyikan satu lagu yang paling saya suka. Itu pun saya mau jalani karena masa tua kita kan sudah tua, 60 kan sudah jauh kan dengan tua tetap muda hati kita. Sudah punya Tuhan, tapi Tuhan kuatkan. Ada tua ada muda, tapi kalau ada Tuhan pasti ada kekuatan. Terima kasih. Ini Tuhan, kesaksian Tuhan sangat memberkati. Karena waktu yang singkat dia belum bisa lanjutkan kesaksian. Saya cuma ambil sikap ya kesaksian selanjutnya karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah dia melewati semua, akhirnya rumahnya dia bisa hidup lunas. Akhir-akhir kehidupan ini dia kehilangan adiknya, dia bilang itu sangat berat bagi dia. Setelah kehilangan adiknya hilang dipanggil Tuhan, dia mengalami lagi uangnya dia cukup besar ditolak oleh keluarganya sendiri. Dia terpuruk. Dia sangat terpuruk waktu adiknya dipanggil oleh Tuhan. Seolah-olah dia sudah tidak punya pengharapan, seolah-olah sudah dia habis semuanya itu ditambah dengan itu. Tapi yang hebatnya, dia katakan pada saya, kalau saya masih hidup sampai hari ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Amin. Saya lanjut. Yang ketiga, Yudas tidak kuat dalam melihat hal rohani di balik hal duniawi. Yudas adalah seseorang yang membuat yang berharga untuk mendapatkan hal yang terlihat berharga.
itu seorang yang membuang hal yang berharga untuk mendapatkan hal yang terlihat berharga. Renungkan, hal-hal apa yang berharga yang kau buang saat ini? Untuk mendapatkan hal-hal yang kelihatannya berharga. Saudara-saudara sudah tahu, itu cuma hanya keinginanmu, dagingmu, buang hal yang kelihatan berharga. Seringkali dalam hidup ini, kita baru menghargai sesuatu waktu kita kehilangan. Siapa yang paling menghargai kesehatan adalah orang-orang yang waktu menderita sakit, akhirnya dia sadar betapa pentingnya kesehatan itu. Kita baru menghargai sesuatu waktu kita ini kehilangan. Mari kita saat ini belajar. Coba kita lihat sekeliling kita. Kita lihat dulu orang-orang di sekeliling kita ini. Siapa orang-orang yang kita harus hargai? Segala sesuatu yang kita harus hargai. Belajar menghargai sebelum waktu membuat kita kehilangan semuanya itu dan kita akan menyesali. Saya merenungkan hal-hal apa yang membuat saya mengejar hal-hal yang kelihatan yang berharga itu, sehingga saya membuang hal yang berharga itu. Saya merenungkan hal-hal apa yang di dalam bisnis saya yang perlu saya tingkatkan, mana yang tidak perlu saya harus ikut. Hal-hal mana di dalam saya kerohanian saya, di dalam saya melayani, hal-hal mana yang tidak perlu yang saya harus kikis di sini. Hal mana yang saya harus terus tingkatkan. Ketika ada tekanan-tekanan, ketika ada hal-hal apa yang ada dalam diri saya belajar tetap harus kuat. Karena saya tahu itu untuk naik level saya. Kalau saya cuma hanya tersinggung dan sakit hati, saya belum kuat. Ketika saya menyadari ini, itulah awal kekuatan yang Tuhan berikan pada saya dan saudara. Saya harap 3 hal ini bisa menjadi perenungan bagi kita. Apa yang kita belajar tentang Judas, seorang pelayan Tuhan yang gagal menjadi pengikut Yesus, seseorang yang sudah berhasil mendapatkan kesempatan tetapi gagal mendapatkan kepercayaan, seseorang yang membuang hal yang berharga untuk mendapatkan hal yang kelihatan yang berharga. Untuk itu, jadilah strong, jadilah kuat di dalam iman saudara dan saya kepada Yesus. Jadilah kuat di dalam memanfaatkan kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada saudara dan saya, sampai kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Jadilah kuat dengan hikmat Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk melihat dimensi rohani dalam kehidupan duniawi saudara dan saya, untuk tetap kuat sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Adakah di antara kita yang belum menerima perjamuan kudus? Kalau belum, boleh angkat tangan, nanti akan dilayani.
kita untuk menerima roti dan anggur ini. Sambil kita merenungkan sejenak hal apa yang kita mau koleksi diri kita untuk menjadi strong dan kuat di dalam Tuhan. Syukur dalam apa yang 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 guna yang syukur dalam apa yang syukur dalam apa yang syukur dalam kita angkat tinggi roti yang ada di tangan kita ini di atas kepala kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus? Yes. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat dalam anggur ke atas tangan kita, di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan aku berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami bersyukur. Kami bersyukur dengan persekutuan Ibu dan Bapak. Kami percaya ada tanda-tanda, ada DNA ilahi yang Kau berikan dalam hidup, sehingga kami menjadi generasi penyembuh, generasi yang dahsyat. Pada hari-hari ini kami akan mengalami yang supranatural yang terjadi dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan kebenaran firman-Mu yang sedang Kau sampaikan lalu Bapa. Pakai dia lebih lagi, bukanlah pewahyuan yang lebih lagi untuk menggenapi kebenaran firman-Mu yang akan terjadi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur kalau hari ini kami mengingat akan persekutuan yang harus kami kembalikan. Kami tahu firman-Mu mengatakan bahwa bawalah persembahan persekutuan ke rumah, dan Engkau akan puji aku. Tapi bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati. Kami percaya Tuhan, hal itu terjadi dalam hidup kami, karena kami belajar terus setia
membayar persekutuan. Kami belajar untuk setia memberikan persembahan tatanan dan lainnya. Karena kami tahu kami mengasihi Engkau dan kami akan melakukan kebenaran firman. Karena firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Indonesia tetap di dalam genggaman-Mu, di dalam kendali-Mu. Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, pemerintahannya tetap ada di dalam kendalinya Tuhan. Tidak akan diintimidasi, dimasukkan dengan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak benar di dalam nama Yesus. Tetapi tetap di dalam tuntunan Tuhan, tetap di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat, keberanian untuk bertindak Tuhan kepada Bapak Presiden kami di dalam melakukan segala keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu terjadi dari hidupnya. Dia benar-benar dipakai oleh Engkau Tuhan untuk membawa bangsa Indonesia maju di dalam Engkau Tuhan, maju di dalam semua aspek Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa dia ke dalam tangan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna pada keluarga dan Tuhan Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Juga Bapak Bupati yang ada di Sukabumi Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala keputusannya juga ada di dalam kendali-Mu. Dan kami percaya Indonesia maju, Indonesia penuh dengan damai. Kami percaya Indonesia diberkati dengan sawah-sawahnya, ladang-ladangnya, tambang-tambangnya, laut-lautnya, gunung-gunungnya. Kami diberkati Indonesia. Kami berkati Indonesia di dalam nama Yesus. Demikian juga dengan Sumbawa Tuhan. Kami berkati Sumbawa dengan tambang-tambangnya, ladang-ladangnya, sawah-sawahnya. Semuanya diberkati di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Indonesia akan mengalami lawanan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, Sumbawa akan dilawat Tuhan. Akan ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ada di Sumbawa, bahkan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada-Mu. Terima kasih. Dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan, sehingga engkau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Semuanya ini diberikan oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan